Halo sahabat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan berita terkini, analisis tajam, dan tentu saja sudah melalui proses cek fakta yang mendalam. Di sini, kalian tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga pemahaman yang lebih luas tentang peristiwa-peristiwa penting, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu menarik dari dunia sepak bola Asia, tepatnya dari ajang kualifikasi Piala Asia ke-2027. Ada perkembangan penting yang mengubah peta persaingan di grup F, yakni Vietnam dipastikan mendapat keuntungan besar saat menghadapi Nepal, sementara Malaysia masih menunggu keputusan resmi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait laga mereka. Kenapa Vietnam bisa mendapat keuntungan besar? Bagaimana situasi politik di Nepal memengaruhi sepak bola mereka? Dan apa dampaknya terhadap peluang Malaysia serta peta persaingan di Asia Tenggara? Mari kita bahas panjang lebar, tuntas, dan mendalam, hanya di Cek Fakta. Kualifikasi Piala Asia 2027. Persaingan ketat di grup F. Turnamen Piala Asia 2027 akan menjadi panggung besar sepak bola Asia. Seluruh negara anggota AFC sedang berjuang memperebutkan tiket menuju putaran final. Salah satu grup yang menarik perhatian adalah grup F, yang berisi Vietnam, Malaysia, Nepal, dan Laos. 4 negara ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda, tetapi semuanya punya misi besar. Vietnam, dengan sejarah lolos ke level tinggi seperti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dianggap salah satu tim kuat ASEAN. Malaysia kini sedang naik daun dengan tren positif dan keberanian memainkan banyak pemain keturunan. Nepal mencoba bertahan di tengah krisis politik dalam negeri. Laos mungkin dianggap tim lemah, tapi seringkali menjadi pengganggu yang membuat persaingan semakin ketat. Hingga saat ini, Malaysia memimpin klasemen grup F dengan 6 poin sempurna dari 2 laga setelah menang melawan Nepal dan Vietnam. Sementara Vietnam, Laos, dan Nepal masih berusaha memperbaiki posisi mereka. Vietnam vs Nepal. Jadwal yang berubah. Menurut jadwal resmi, Vietnam seharusnya menjamu Nepal pada 9 Oktober tahun 2025 di Stadion Go Dao, Ho Chi Minh City. 5 hari kemudian, giliran Vietnam yang dijadwalkan bertandang ke Kathmandu, Nepal. Itu seharusnya menjadi laga kandang pertama Nepal di kualifikasi Piala Asia ke-2027. Namun, realitas politik di Nepal berkata lain. Sejak awal September tahun 2025, gelombang protes besar mengguncang ibu kota Kathmandu dan beberapa kota besar lainnya. Demonstrasi yang awalnya damai berubah ricuh, memicu kerusuhan, penjarahan, dan bahkan serangan terhadap simbol kekuasaan. Dalam kondisi seperti itu, keamanan publik sangat tidak terjamin. Stadion tidak siap, fasilitas rusak, dan aparat sibuk menjaga ketertiban. Alhasil, AFC memutuskan untuk memindahkan laga kandang Nepal ke tempat netral, dan pilihan akhirnya jatuh kepada Vietnam sebagai tuan rumah untuk 2 laga tersebut. Keuntungan besar untuk Vietnam. Bermain di kandang sendiri jelas memberikan keuntungan signifikan bagi Vietnam. Dukungan puluhan ribu supporter, kondisi lapangan yang familiar, serta atmosfer yang menekan lawan adalah faktor penting. Vietnam yang sebelumnya kalah dari Malaysia tentu membutuhkan suntikan moral. Dengan 2 laga kandang melawan Nepal, peluang mereka untuk meraih 6 poin tambahan terbuka lebar. Jika hal ini terwujud, Vietnam bisa kembali menempel Malaysia di puncak klasemen. Secara kualitas, Vietnam memang lebih unggul dibanding Nepal. Mereka memiliki pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, pengalaman di level internasional, dan tradisi sepak bola yang lebih kuat. Bermain di Ho Chi Minh City 2 kali jelas akan memperbesar peluang mereka mendulang poin penuh. Nepal, korban gejolak politik. Sementara itu, Nepal menjadi pihak yang paling dirugikan. Krisis politik benar-benar menghancurkan peluang mereka. Mari kita lihat lebih dalam. Setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Malaysia 0-2 dan Laos 1-2, Nepal sangat membutuhkan energi positif dari dukungan publiknya sendiri. Namun kini, kesempatan itu hilang. Mereka harus menjalani laga kandang di negara lawan. Situasi ini bukan hanya menghilangkan keuntungan supporter, tetapi juga memberi beban psikologis besar. Para pemain Nepal harus tampil seperti tamu di setiap pertandingan,
padahal status mereka seharusnya tuan rumah. Kondisi politik dalam negeri juga membuat persiapan tim nasional terganggu. Pemain tidak bisa fokus berlatih karena situasi keamanan yang kacau, bahkan ada jam malam yang membatasi mobilitas warga. Akibatnya, performa Nipol di lapangan sulit diharapkan maksimal. Malaysia menunggu keputusan AFC berbeda dengan Vietnam yang sudah pasti mendapat keuntungan. Malaysia masih menunggu keputusan resmi AFC untuk laga mereka melawan Nipol pada 18 November tahun 2025. Jika konflik di Nipol terus berlanjut, besar kemungkinan Malaysia juga akan diuntungkan. Laga yang seharusnya digelar di Kathmandu bisa dipindahkan ke Malaysia atau negara netral. Namun, sampai saat ini AFC belum mengumumkan keputusan final. Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Asman Rahman, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan di Nipol. Ia menekankan bahwa keamanan adalah prioritas utama, sehingga mereka siap mengikuti apapun keputusan AFC. Jika Malaysia akhirnya mendapat keuntungan serupa, jalan mereka menuju lolos dari grup F akan semakin terbuka lebar. Posisi klasemen, Malaysia unggul saat ini. Klasemen grup F menunjukkan Malaysia di posisi puncak dengan 6 poin dari 2 laga. Kemenangan atas Nipol dan Vietnam membuat mereka sangat percaya diri. Sementara itu, Vietnam baru mengoleksi 3 poin. Laos juga mengantongi 3 poin. Nipol masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Format kualifikasi menuntut hanya juara grup yang otomatis lolos, sementara runner-up masih harus bersaing menjadi yang terbaik di antara grup lain. Itu artinya, setiap poin menjadi sangat penting. Malaysia memang sedang berada di posisi ideal, tetapi mereka tetap harus waspada. Laos bisa menjadi ancaman, sementara Vietnam tentu tidak ingin kehilangan peluang. Analisis, siapa yang paling untung? Dari kondisi ini, mari kita analisis. Vietnam adalah pihak yang paling diuntungkan dalam jangka pendek. 2 laga kandang melawan Nipol bisa memberi mereka tambahan 6 poin. Malaysia masih unggul di puncak klasemen dan berpotensi mendapat keuntungan jika laga lawan Nipol dipindahkan ke kandang sendiri. Nipol jelas paling dirugikan. Bukan hanya kehilangan kandang, tapi juga kehilangan semangat bermain karena situasi politik yang kacau. Laos diam-diam juga diuntungkan karena Nipol menjadi lebih lemah dan bisa jadi bulan-bulanan tim lain. Rivalitas Asia Tenggara. Malaysia vs Vietnam. Situasi ini juga mempertegas rivalitas di Asia Tenggara. Malaysia dan Vietnam sudah lama bersaing ketat, baik di Piala AFF maupun di level kualifikasi internasional. Dengan Malaysia sedang memimpin klasemen, Vietnam tentu tidak mau kalah gengsi. Keuntungan laga kandang ganda ini bisa menjadi penyelamat bagi Vietnam. Jika gagal memanfaatkannya, reputasi mereka akan jatuh semakin dalam. Bagi Malaysia, kesempatan untuk mengalahkan rival tradisional mereka semakin terbuka. Jika mereka berhasil lolos sebagai juara grup, ini akan menjadi pencapaian besar yang bisa meningkatkan kepercayaan diri menuju Piala Asia ke 2027. Dampak jangka panjang situasi Nipol ini juga memberi pelajaran penting bagi AFC dan negara-negara Asia lainnya. Stabilitas politik ternyata bisa berdampak langsung terhadap dunia olahraga. Nipol yang seharusnya menjadi tuan rumah kini kehilangan hak itu, dan pada akhirnya memengaruhi peta persaingan grup. AFC juga akan lebih berhati-hati dalam memutuskan venue pertandingan di masa depan, karena faktor keamanan akan selalu menjadi prioritas. Sahabat Cek Fakta, itulah pembahasan lengkap tentang bagaimana Vietnam mendapat keuntungan besar melawan Nipol, sementara Malaysia masih menunggu keputusan AFC. Situasi politik Nipol benar-benar mengubah jalannya kualifikasi. Vietnam mendapat angin segar, Malaysia berada di posisi nyaman, sementara Nipol harus berjuang di tengah keterpurukan. Persaingan di grup F akan semakin menarik untuk kita ikuti, karena hasil akhirnya bisa menentukan siapa wakil Asia Tenggara di Piala Asia ke 2027. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan analisis mendalam dan berita terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.